Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa ANS TV Makassar. Seperti pekan sebelumnya, saya Yusuf Alfaresi kembali menemani Anda dalam program Potere Spesial Podcast. Aksi kriminalitas biasanya identik dengan kota-kota besar. Makassar misalnya, berbagai macam tindakan melanggar hukum seperti demonstrasi berujung bentrok, aksi geng motor, tawuran, dan narkoba bukan lagi menjadi hal yang baru. Telah hadir bersama kita Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Budi Haryanto. Kita langsung sapa beliau. Selamat pagi Pak Kapolres. Agak kereba, agak kereba. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah baik. Perjalanan dari Mako ke kantor NSTP lancar Pak? Lumayan padat. Tapi akses tetap lancar ya Pak ya? Abang sudah berapa lama di Makassar Pak? 5 bulan ya. Sudah 5 bulan. Sudah ada gambaran terkait karakteristik, keindahan kota Makassar seperti apa? Indah sekali. Masyarakatnya bagaimana Bang? Oke semua. Jadi Abang bertanya di Makassar ya Bang ya? Betul. Selama 5 bulan terakhir Bang, ada berbagai tindakan melanggar hukum yang sempat menjadi trending topik nasional. Tapi saya pribadi juga salut dengan kerja kepolisian Bang. Hanya butuh waktu 2 minggu Bang ya, bisa mengungkap kasus yang tanda kutip masyarakat masih menganggap itu suatu misteri ya Bang. Bisa diceritakan kronologisnya seperti apa Bang? Baik, jadi kota Makassar ini lumayan padat ya. Padat, kalau pertanyaan tentang spesifikasi tentang perkara penembakan ya yang terjadi di tanggal 3 Februari? Bukan 3 April. 3 April ya, 3 April. 3 April 2022 karena bertepatan puasa pertama itu. Puasa pertama ya. Itu memang kita sedikit agak kaget. Karena apa? 3 bulan pada saat itu saya menjabat, saya melihat bahwa kota Makassar ini sebenarnya relatif aman. Namun saya dikagetkan di hari Minggu tanggal 3 April tersebut ada pelaporan tentang peristiwa penembakan yang awalnya saya mengetahui dari laporan anggota bahwa telah terjadi laka tunggal. Nah, namun setelah korban dibawa ke rumah duka dan mau dimandikan, di situ ditemukan hal yang mencurigakan. Apa hal yang mencurigakan itu? Seperti bekas tembakan ditemukan oleh anggota keluarga. Dari laporan pihak keluarga yang melapor ke pihak kepolisian, kami menindaklanjuti. Kami kirim anggota ke rumah duka dan ternyata pengamatan awal kita itu memang betul luka bekas tembakan. Namun untuk membuktikan, kita perlu melakukan pengujian secara ilmiah yaitu otopsi. Dan ternyata pihak keluarga proaktif dan sangat mendukung langkah polisi dalam mengetahui penyebab kepastian kematian tersebut. Singkat cerita, kita lakukan otopsi dan ternyata betul bahwa penyebab daripada kematian si korban itu karena luka peluru yang diakibatkan dari senjata api yang merusak kedua paru-paru si korban. Nah, dari situ kita berangkat bahwa ini terjadi satu peristiwa pidana. Setelah kita mengetahui bahwa itu peristiwa pidana, tentunya kita mencari alat bukti. Alat bukti apa saja? Di situ ada CCTV, di situ ada keterangan saksi. Namun dalam proses pencarian alat bukti, kami agak sedikit mengalami kesulitan. Kesulitan pertama karena CCTV itu tidak bisa di zoom, sehingga gambar kabur. Kita memastikan siapa
orangnya ini kita agak kesulitan. Namun polisi dalam hal ini tidak menyerah, ya, tidak menyerah. Apalagi pengalaman saya terlalu banyak kalau masalah mengungkap perkara tersebut. Basic abang sebelumnya kan di reserse. reskrim ya bang ya. Maka saya ambil alih penanganannya waktu itu karena ini merupakan kasus atensi yang berkaitan dengan senjata api. Saya ambil alih. Bukan saya nggak percaya sama kasat reskrim, tapi karena ini merupakan kasus atensi dan itu merupakan tanggung jawab saya juga. Saya ambil alih, saya bagi tim. Dari alat bukti kamera yang tidak bisa kita jadikan pedoman, saya mengejar keterangan daripada para saksi. Dari keterangan saksi kurang lebih 25 orang, kami setiap hari analisa dan ternyata dari sekian pemeriksaan itu muncullah keyakinan kami bahwa ada satu orang yang tahu persis kejadian tersebut. Dari rekaman CCTV kita mulai olah, dari keterangan saksi mengarah kepada salah satu tersangka, sehingga pada tanggal 10 hari Rabu kita lakukan penangkapan. Kita lakukan penangkapan supaya kita lebih bisa menggali. Saat itu cuma satu tersangka yang kita duga tersangka. Meskipun belum kita tetapkan tersangka, tapi kita yakini berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan di dengan kesesuaian para saksi itu, kita meyakini bahwa orang ini kita duga minimal dia tahu. Maka dari itu kita ambil keputusan, kita tangkap, dan ternyata betul. Setelah kita tangkap, kita lakukan teknik pemeriksaan yang rapi, yang bisa menggiring orang, itu teknik kita. Dia akhirnya tugas bahwa dalam peristiwa itu memang sudah direncanakan. Pak Kapolres, di antara beberapa tersangka ada aktor utama, ada eksekutor. Nah, eksekutor ini sempat menarik perhatian Pak juga, Pak, karena beliau ini oknum kepolisian. Seperti apa perasaan Bapak pada saat itu? Jadi ketika saya mengetahui bahwa eksekutornya adalah oknum, ya saya sempat shock. Sedih Pak ya? Sedih juga Pak ya? Sedih saya. Bagaimanapun ini proses yang cukup rumit, yang cukup membawa energi saya untuk mengungkap itu, yang akhirnya saya diperlihatkan bahwa eksekutor adalah oknum Polri. Ya, mau nggak mau saya harus bekerja sesuai aturan. Pak Kapolres, apa momen yang terjadi pada saat Bapak pertama kali bertemu dengan dua oknum ini, Pak? Pertama kita amankan satu orang, karena si tersangka pertama ini juga tidak mengetahui kalau ada dua orang anggota ini, tidak mengetahui. Nah, dari kita tangkap satu anggota ini, bunyi ternyata dia bekerja sama dengan temannya. Buat tambah kaget saya. Nah, itulah yang membuat saya harusnya saya bisa berbangga hati bisa mengungkap, namun kenyataan pahit yang harus saya terima. Tapi bagaimanapun juga ini negara hukum, siapapun yang membuat ya akan bertanggung jawab. Ini contoh baik bagi masyarakat, khususnya Kota Makassar, Bang, bahwasanya siapapun itu, apabila Anda melanggar hukum, pihak kepolisian tidak akan tebang pilih. Jangan ke masyarakat biasa, anggota kepolisian saja, kalau terbukti berat dugaannya, ya tetap akan melalui proses hukum seperti itu. Abang, ini menarik diperbincangkan. Kenapa? Walaupun sebenarnya sudah memasuki fase terakhir ya Bang ya. Karena dari sisi motifnya juga, dari sisi pelakunya aktor utamanya juga melibatkan salah satu oknum pejabat di Pemkot Makassar. Tapi kami salut dengan kerja-kerja kepolisian pada saat itu, Bang. Saya berharap kasus ini tidak mengurangi keindahan Kota Makassar, Bang. Tidak mengurangi niat Abang berlama-lama di Kota Makassar. Ada beberapa hal yang akan kita perbincangkan, Bang. Kita tahan dulu. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut.